Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kabar saudara di pertengahan tahun 2026 ini? Apakah baik-baik saja atau luar biasa? Ya, kita sudah melewati perjalanan di tahun 2026 ini dan sudah masuk di pertengahan tahun. Mungkin di bulan-bulan belakangan ini ada berbagai peristiwa yang datang silih berganti. Atau rasanya biasa-biasa saja, datar-datar saja. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang rasanya dar-der-dor, penuh dengan kejutan. Tahu-tahu ada A, tahu-tahu ada B, dan tiba-tiba kita sudah sampai di pertengahan tahun ini. Apapun itu yang sudah kita jalani di sepanjang tahun 2026 ini, mari kita terus tetap bersyukur dan kita tetap setia di dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya kita tidak akan kehilangan pengharapan jika kita hidup terus di dalam Tuhan. Nah, untuk itu, mari sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita di hari ini, kita mau fokus, kita datang kepada Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Jikalau kami boleh menerima berkat hari yang baru, kalau kami boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kami sampai hari ini, kami percaya itu bukan karena kuat kami, tetapi karena Engkau Allah yang setia, yang selalu mengurapi kami, menolong kami, dan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami. Di kesempatan ini kami mau datang dengan kerendahan hati untuk menerima firman-Mu, untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau Allah yang akan berfirman, Engkau Allah yang akan menyatakan kehendak-Mu di atas kehidupan kami. Dan biar Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang akan membukakan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh belajar mengerti apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar tidak ada kuasa jahat yang akan mengambil berkat firman-Mu ini dari kehidupan kami. Dan biar kami selalu belajar untuk bisa menepati, untuk bisa berjalan di dalam ketetapan-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, untuk kesempatan di hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan pembacaan firman kita yang diambil dari kitab Ester. Nanti mungkin ada beberapa yang juga kita bisa lihat, namun untuk renungan pagi hari ini kita akan membaca dari Ester 4 ayat 5 sampai 17. Ester 4 ayat 5 sampai 17. Saya akan membacakannya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan Baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda.
Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau termaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saya yakin kita mengenal Ester sebagai salah satu tokoh perempuan yang ditulis di dalam Alkitab, dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan kalau kita membaca semua bagian di dalam kitab Ester, di balik prosesnya kita mengetahui bahwa ada satu sosok yang menjadi support system bagi Ester, yaitu Mordekai. Dan siapa itu Mordekai? Kalau kita mau membaca dari pasal yang sebelumnya di Ester 2 ayat 5-7, kita bisa menyimak, kita bisa mengenal siapa itu Mordekai. Di dalam Ester 2 ayat 5-7 dituliskan, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi jelas dituliskan di sini bahwa Mordekai ini adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan kalau kita lihat dari penelusuran keturunannya, Mordekai merupakan salah satu keturunan dari Raja Saul. Keluarganya mengalami pembuangan ke Babel pada masa Raja Yekonya, dan Mordekai menjadi pengasuh dari Ester. Jadi menjadi orang tua angkat dari Ester. Walaupun sebetulnya secara kekerabatan atau secara urutan di dalam keluarga, kalau kita lihat sebetulnya Mordekai ini adalah sepupu dari Ester. Tetapi ketika orang tua Ester itu meninggal, maka Mordekai mengambil peran sebagai orang tua asuh bagi Ester. Dan pada masa itu Mordekai dan Ester menjadi orang yang tinggal di dekat istana Susan sebagai bangsa Yahudi,
yang hidup di negara orang atau di negeri orang. Dan kalau kita berpikir bagaimana kelompok minoritas ini, jadi bangsa Yahudi ketika berada di kumpulan orang-orang Persia tersebut menjadi kelompok yang minoritas, bagaimana bisa memiliki kesempatan menjadi orang yang berpengaruh. Tetapi kesempatan itu datang ketika ada pemilihan untuk penggantian Ratu Wasti yang saat itu oleh Raja Ahasiweros dihentikan karena tidak mematuhi apa yang diinginkan raja, sehingga raja hendak mencari penggantinya. Dan di waktu tersebut ini memberikan kesempatan bagi Ester untuk menjadi orang yang terpilih. Kalau kita melihat di dalam kitab Ester, kita tahu bahwa terpilihnya Ester menjadi pengganti melewati audisi gitu ya, ketika semua perempuan yang dinyatakan layak dikumpulkan, lalu Ester menjadi orang yang terpilih. Itu tidak sekedar faktor keberuntungan saja, tetapi kita tahu pasti ada hal yang lebih yang bisa dilihat dari raja, dari sosok Ester yang ada di antara para perempuan-perempuan saat itu. Dan kita tahu bahwa karakter yang sedemikian kuat, selain dari parasnya yang elok, parasnya yang cantik seperti yang tadi sudah kita baca bersama, tentunya ini ada proses yang dialami oleh Ester. Dan kalau kita melihat bagaimana Ester tumbuh, ini tidak lepas dari asuhan Mordekai. Keputusan Mordekai untuk merawat Ester menjadi sebuah permulaan. Saya yakin Mordekai pasti mengasuh Ester, merawat Ester dengan sangat baik. Sehingga ketika Ester berada di kumpulan perempuan lain atau wanita-wanita yang saat itu hendak dipilih, itu memiliki karakter yang berbeda dan membuat raja menjadi terpikat. Kita memang bisa kita tidak melihat secara khusus bagaimana Alkitab menuliskan Ester tumbuh, bagaimana Mordekai di kehidupan sebelumnya. Tetapi kita bisa berpikir bahwa Mordekai harus mengasuh, merawat Ester ketika mulai menjadi orang buangan. Sementara hidupnya sebetulnya juga tidak mudah, tidak terjamin. Tetapi di saat itu bersamaan dia harus juga mengasuh anak dari kerabatnya. Kalau mau diambil jalan pintas, bisa saja mungkin Mordekai saat itu menjual Ester. Dan membiarkan Ester tumbuh, berproses sesuai dengan lingkungan membentuknya. Jadi hanya mengambil status bahwa dia mengangkat Ester tetapi tidak sungguh-sungguh untuk merawat Ester. Bisa saja itu dilakukan oleh Mordekai di masa lalunya. Tetapi kalau bagaimana kita melihat Ester yang berparas cantik tersebut sehingga memikat hati Raja Ahasiweros, kita tahu bahwa pasti Ester tumbuh dengan perawatan yang sangat baik. Ada hal yang menarik, ada sikap dan perilaku yang pastinya berbeda sehingga membuat Raja Ahasiweros menjatuhkan hatinya kepada Ester. Tentunya sikap, karakter yang bisa menonjol dibandingkan dengan orang lain itu tidak terjadi dalam semalam dalam kehidupan seseorang. Tetapi ini adalah pembawaan yang dia miliki
sejak dari mudanya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Ester hidup besar diasuh dari Mordekai. Dan kita tahu bahwa tentunya mengasuhnya juga tidak asal-asalan. Tidak dibiarkan saja Ester tumbuh. Tetapi ada pengajaran-pengajaran yang ditanamkan Mordekai di dalam kehidupan Ester. Dan itu kita bisa lihat di sisa kehidupan Ester yang juga dituliskan pada pasal-pasal berikutnya. Bagaimana Ester memiliki karakter yang sangat kuat ketika menjadi ratu. Jadi meskipun saat itu Ester dan Mordekai mungkin hidupnya tidak mudah karena sebagai bangsa Yahudi di tengah pembuangan, tetapi mereka tetap memelihara gaya hidup yang baik. Ester, Mordekai sama-sama menghidupi ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa Yahudi. Walaupun mereka harus membaur di antara bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain yang bahkan tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Dan Mordekai terutama sudah hidup menjadi panutan, menjadi contoh yang baik bagi Ester. Dan ketika Ester berada di dalam Puri Susan pun, Mordekai tetap memikul tanggung jawabnya untuk memperhatikan Ester. Dia berusaha tetap berada di sekeliling Ester sampai pada batas yang bisa dia lakukan. Karena tidak semua orang bisa masuk sampai mendekat ke dalam istana. Kita tahu bahwa Mordekai hari-harinya itu berada di sekitaran istana. Dan salah satunya ya untuk memperhatikan apakah Ester bisa mengikuti proses yang saat itu sedang dijalaninya. Selain itu juga Mordekai menunjukkan dukungan kepada Ester ketika dia mendengar ada persepakatan untuk membunuh raja. Jadi di Ester 2 kita juga mengetahui bahwa Mordekai mengetahui sesuatu sekongkolan. Di dalam Ester 2 ayat 19 sampai 23 kita bisa membaca bahwa Mordekai yang memiliki kebiasaan duduk di gerbang istana raja, dan saat itu dia mendengar ada orang-orang yang berniat atau melakukan persepakatan untuk membunuh raja. Mereka sakit hati tentang keputusan yang diambil oleh Raja Ahasiweros sehingga saat itu hendak melakukan persekongkolan dan untuk membunuh raja. Mordekai mendengarkan itu, Mordekai mengetahuinya. Ia tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik-baik saja kalau ia biarkan. Sehingga ia memberitahukannya kepada Ester. Ada upaya jahat terhadap raja. Dan ketika Ester menyampaikan kepada raja, perkara itu pun juga dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar, sehingga dua orang sida-sida tersebut akhirnya mendapatkan ganjarannya karena hendak melakukan persekongkolan membunuh raja. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana Mordekai dengan sungguh-sungguh itu menjaga Ester. Tidak hanya sebagai status, dia mengangkat Ester karena saat itu mungkin Ester sudah menjadi yatim piatu dan Ester adalah kerabatnya. Tetapi Mordekai dengan taat mengerjakan tanggung jawabnya sebagai orang tua asuh. Menjadi support system yang kuat. Dan juga mengingatkan Ester tentang siapa Ester, bagaimana asal usulnya, agar tidak terpengaruh, agar tidak terbawa pada cara hidup bangsa yang lain. Jadi kalau tadi di awal kita membaca bagian dari kitab Ester, kita tahu ada semacam perbincangan, ada semacam rencana yang Mordekai yang lakukan.
Dan ini bukan rencana yang sederhana, tetapi memiliki tujuan yang besar, yaitu mencegah supaya bangsa Yahudi tidak dimusnahkan atau tidak dibinasakan dari kawasan tersebut atau di daerah tersebut karena Haman tidak suka. Jadi kita tahu bahwa Haman ini adalah orang Agag yang sebetulnya kalau ditelusur lagi, kalau saudara sempat membaca pada bagian yang lain, ada dendam yang belum selesai dengan bangsa Yahudi. Sehingga ketika Haman menemukan lagi ada bangsa Yahudi di sekelilingnya, tentunya dia berupaya untuk membalaskan dendam nenek moyangnya. Dan ini yang dihadapi Mordekai dan Ester ketika mereka berada di kawasan istana Susan. Sehingga bagaimana upaya Mordekai untuk bisa mengingatkan Ester bahwa tujuan Ester ada di masuk sampai ke dalam istana raja tidak hanya menjadi sekedar ratu yang enak-enakan saja, sementara bangsanya di luar sana sedang was-was, sedang ketakutan karena adanya undang-undang baru yang ditetapkan oleh Haman. Namun demikian Mordekai tidak hanya sekedar mengungkapkan permasalahan tersebut. Tetapi ketika Ester meminta bahwa ini bukan hal yang mudah, harus dilakukan bersama-sama. Ester membutuhkan dukungan dari Mordekai dan juga seluruh bangsanya. Kita bisa baca bagaimana Mordekai mendukung Ester dengan berpuasa, dilakukannya dengan tepat seperti yang apa Ester minta kepada Mordekai. Sebutkan bahwa Ester meminta untuk semua bangsanya berpuasa, baik siang maupun malam, selama 3 hari. Dan Alkitab jelas menuliskan Mordekai melakukannya dengan taat. Jadi meskipun Ester sudah menjadi orang dengan jabatan pada masa itu, Mordekai tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kesenangan dirinya saja. Tetapi justru Mordekai mengingatkan Ester untuk ada tujuan lain yang harus diselesaikan. Dan Mordekai mendukung penuh apa yang akan dilakukan Ester. Termasuk meminta kepada raja berkaitan dengan menggagalkan rencana untuk pembinasaan orang Yahudi. Kadangkala kita berpikir bahwa kapan giliran saya? Ketika kita melihat orang lain memperoleh keberhasilan dari apa yang sudah sama-sama kita kerjakan. Kita bertanya, kenapa bukan saya? Kenapa pujian itu tidak ditujukan kepada saya? Toh saya juga melakukannya. Toh saya juga mengerjakannya bersama-sama dengan dia. Dan pikiran-pikiran ini seringkali membuat kita menjadi pamrih. Lalu kita menjadi surut untuk mau melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh dengan baik. Karena kita merasa bahwa percuma saya melakukannya dengan baik. Toh bukan saya yang akan menerima pujiannya. Toh bukan saya yang akan mendapatkan kredit keberhasilannya. Permasalahan ini sering kita dapati di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk kita yang bekerja, tidak hanya di dalam pertemanan kita, bahkan di dalam keluarga pun ini juga bisa terjadi. Dan di dalam gereja hal ini juga bisa mungkin terjadi. Ketika setiap anggota, ketika setiap bagian di dalam kelompok-kelompok ini mulai memiliki tujuan yang bergeser. Tujuan yang dicapai tidak lagi tujuan bersama, tidak lagi tujuan tim, tidak lagi tujuan keluarga,
tetapi adalah tujuan pribadi agar dirinya sendiri nanti mendapat upah yang besar akan suatu pekerjaan yang dilakukan. Atau paling tidak dirinya yang akan mendapat pujian dari orang. Dan ini seringkali membuat kita enggan untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Atau kita melakukan dengan cara-cara yang sesuka hati kita dan mengecewakan orang lain. Kalau kita kembali kepada Mordekai, Mordekai bisa menuntut pada Ester. Ester sudah mendapatkan jabatan. Mordekai sudah merawat sedemikian rupa. Dan kalau bukan karena Mordekai yang merawat Ester, tidak ada kesempatan hari itu datang bagi Ester. Tetapi Mordekai tidak melakukannya. Dan kalau kita lihat juga, bahkan jasanya Mordekai itu terlewat untuk mendapatkan penghargaan. Ketika Mordekai menyampaikan persekongkolan untuk pembunuhan raja melalui Ester, dan Ester menyampaikan kepada raja atas nama Mordekai, tidak hari itu juga Mordekai mendapatkan penghargaannya. Tetapi Mordekai tidak memfokuskan pada hal tersebut. Karena Mordekai tahu bahwa tujuannya tidak hanya itu saja. Tetapi adalah bagaimana Mordekai dan Ester dan bangsanya itu bisa lolos dari pemusnahan rencana pembinasaan yang sedang disusun oleh Haman. Mordekai bisa saja menggunakan kartu as yang dia punyai karena dia sudah berjasa kepada raja dan menekan Ester. Tetapi itu tidak dilakukan. Ia mendorong Ester dengan cara yang tepat. Ia tetap mendorong Ester dengan cara yang baik. Ia tidak memaksa Ester untuk melakukan hal yang gegabah dalam menghambat atau menggagalkan upaya Haman. Tetapi ia mendorong Ester untuk melakukannya dengan cara, dengan prosedur yang sesuai yang ada pada saat itu. Bahwa Ester harus menemui raja. Walaupun menemui raja juga tidak mudah, seperti yang tadi disebutkan Ester. Harus menunggu raja ya berkenan kepada orang tersebut untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Dan Ester, Mordekai tahu bahwa mereka menyerahkan rencana mereka ke dalam Tuhan. Mereka memilih untuk berpuasa, untuk menggerakkan hati Tuhan sehingga ada kesempatan mereka bisa menyampaikan, mengutarakan apa tujuan mereka. Kita bisa melihat bagaimana Mordekai menunjukkan sosok support system yang memastikan bahwa dukungan yang dia berikan itu memberikan hasil yang baik, mengarahkan kepada jalan yang benar. Tidak memberikan dukungan yang bypass atau bahkan melanggar ketentuan atau melanggar norma. Mordekai ini tidak segera mendapatkan imbalan, tetapi dia tidak menekan Ester atau tidak menuntut Ester akan hal tersebut. Ia tidak memperhitungkan kepada Ester. Karena dia tahu itu memang proses yang harus dia lakukan. Sampai nantinya Tuhan sendiri yang juga akan campur tangan di dalam proses, di dalam rencana mereka untuk bisa membebaskan bangsa Yahudi. Kalau kita lihat bagaimana Mordekai menjadi seorang yang sangat taat. Dengan sungguh-sungguh memberikan support, dukungan pada Ester. Sampai tujuan yang ditetapkan atas kehidupan mereka ini bisa tercapai. Jadi siapa yang paling berjasa? Ester atau Mordekai? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita lihat kembali, Ester tidak menjadi ratu tanpa Mordekai.
Mordekai juga akan menjadi orang Yahudi yang biasa-biasa saja, tetap menjadi kelompok yang minoritas, hidup dari hari ke hari dengan penuh was-was. Kalau Esther hari itu tidak mendapat kesempatan menjadi ratu. Dan kita percaya di dalam prosesnya, itu memang rencana Tuhan yang sudah diatur sedemikian rupa dan harus dituntaskan oleh Esther dan juga Mordekai. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mengerjakan kebaikan untuk setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita dengan taat? Yang kita kerjakan itu tidak hanya melulu tentang diri kita. Yang kita lakukan tidak hanya kita yang terutama, tetapi juga orang lain. Karena sesungguhnya setiap kita dijadikan Tuhan itu tidak untuk hidup sendiri. Tetapi kita bisa menjadi makna untuk kehidupan orang lain. Bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kerja kita, bagi teman, sahabat kita, atau orang di sekeliling kita. Marilah kita saling menasehati, saling melengkapi, dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga janji Tuhan bisa dinyatakan ada kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mengenal Mordekai. Bagaimana Mordekai dengan taat dalam kehidupannya. Di tengah kehidupan yang tidak mudah, menjadi orang asing, harus mempertahankan keyakinannya, harus mempertahankan gaya hidupnya untuk tetap sejalan dengan ketentuan Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang tidak mudah, Mordekai tetap dengan sungguh mengambil bagiannya untuk merawat Esther, mengasuh Esther dengan baik. Ajar kami untuk kami tidak berpikir hanya bagi diri kami sendiri. Ajari kami untuk memiliki sikap yang rendah hati. Memiliki ketulusan ketika kami harus mendukung orang lain. Menempatkan orang lain lebih di depan kita. Ajari kami untuk kami juga memiliki sikap hidup yang benar. Sehingga kami pun bisa menjadi jalan yang terbuka bagi orang sekeliling kami. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri. Engkau Allah yang akan memampukan kami. Engkau Allah yang akan mengurapi kami dengan hikmat. Engkau Allah yang mengurapi kami dengan kasih. Sehingga yang terpancar di dalam kehidupan kami juga boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami menyerahkan perenungan kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami renungkan ini tidak lalu begitu saja. Tetapi ini boleh menjadi pengajaran di dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa mengolah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, mungkin hari-hari ini saudara sedang dipakai Tuhan menjadi Mordekai bagi orang lain. Mari kita kerjakan itu dengan tulus. Mari kerjakan itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Orang Jawa bilang itu urip iku urup. Jadi hidup kita itu harus menyala. Jadilah terang, pancarkan kasih Allah melalui setiap apa yang kita kerjakan.
Selamat menikmati akhir pekan ini bersama orang-orang terdekat dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam segala apapun yang saudara lakukan pada hari ini. Selamat akhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.